tetap semangat untuk pembelajaran hari ini nih. Oke, sebelum kita memulai kepada pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Gimana? Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Untuk mengecek kehadiran pada hari ini, kalian ketika ibu sebutkan namanya, kalian bisa menjawab perasaan kalian di sore hari ini seperti apa. Oke, boleh yang pertama Aisyah. Senang. Oke, alhamdulillah kalau senang nih. Selanjutnya Siti Hamidiyah. Bahagia bu. Wah, bahagia. Semoga sampai hari-hari selanjutnya bahagia terus ya. Selanjutnya ada Kak Fitri. Capek bu. Wah, kenapa capeknya? Ya, nanti setelah ini kita pulang ya setelah pembelajaran hari ini. Semoga capeknya masih tetap fokus untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, selanjutnya ada Lia. Alhamdulillah kalau happy, semoga happy-nya masih terus ada di hari-hari selanjutnya. Oke, siapa yang masih ingat di minggu kemarin kita belajar terkait apa? Oke, siapa yang masih ingat apa itu metode eliminasi? Saya ibu. Apa Aisyah? Metode yang menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel lain. Iya betul ya. Di minggu kemarin kita belajar terkait SQL metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk metode eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Oke. Untuk itu hari ini kita akan lanjutkan terkait metode grafik. Nah, untuk menentukan metode grafik ini kita akan menggambar di sebuah bidang kartesius. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih fokus, lebih percaya diri, dan kalian bisa aktif di pembelajaran hari ini dengan bertanya, menyampaikan pendapat, ataupun berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ibu. Oke, selanjutnya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi minggu lalu, boleh di-scan barcode yang ada di depan. Di barcode ini itu ada soal, 5 soal. Nanti ibu kasih waktu kalian mengerjakan selama 5 menit. Cukup tidak anak-anak? Oke, boleh dikerjakan. Selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah ibu. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait memahami konsep penyelesaian metode grafik. Selain itu kita akan menggambar grafik dua persamaan linear pada bidang koordinat kartesius, dan juga kita akan menentukan titik potong kedua garis sebagai himpunan penyelesaian SQL, dan kita akan menafsirkan makna dari solusi grafik dalam konteks masalah nyata. Oke, kalau ibu tanya, kalian pernah nggak sih ketemu di jalan yang bertabrakan gitu kayak titik potongnya? Pernah bu. Oke, itu namanya apa? Kalau kedua jalan bertemu disebut apa? Titik apa? Perempatan. Titik perempatan. Kalau dalam bidang matematika titik apa? Perpotongan. Oke, betul ya, titik perpotongan. Nah, maka dari itu kita akan menentukan titik perpotongan, tapi tidak di jalan anak-anak, tapi kita akan menentukan titik perpotongan di bidang kartesius. Oke, selanjutnya ada metode grafik. Nah, pengertian metode grafik sendiri yaitu menggambar garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Nah, kemudian kita akan menentukan titik-titik potong keduanya. Nah, sampai di sini apakah dipahami anak-anak? Paham ibu. Oke, kalau paham kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soalnya. Soal yang pertama ada X plus Y sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Nah, kalau persamaan kedua ada 2X. Langkah yang pertama itu kita menentukan setiap persamaan titik-titiknya dengan membuat nama masing-masing. Yang pertama itu ada X plus Y sama dengan 4. Nah, boleh bantu ibu kalau kita mencari X-nya itu berarti Y-nya 0 apa ada angkanya? 0, berarti X-nya berapa? 4. Nah, berarti berapa? 4, nah kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 4. Berarti titiknya berapa? 0,4. Oke, ini merupakan titik dari persamaan pertama. Kalau kita cari titik di persamaan kedua, 2X plus
diangkat ke serius, ibu gambarkan. Lanjut, berarti titik yang pertama ada di 4,0, berarti 4-nya sebelah kanan. Oke, 4,0 ya. 0-nya di sini. Kalau 0,4 berarti garis pertama. Kita temukan titik yang pertama ke titik yang kedua. Seperti ini misal. Nah, sudah bertemu, lalu kita lanjut ke langkah keempat. Kita menggambar gambar kedua. Titik yang kedua, yang pertama ada 0,6. Oke, setelah itu kita gambar garis kedua. Kita gambar, kita pertemukan. Nah, ketemulah titik perpotongannya di mana? 2,2. Oke, berarti titik perpotongannya itu ada di 2,2 yang merupakan sebagai himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat ya apakah betul atau tidak. Ya betul ya, kedua persamaannya itu berpotongan di titik 2,2 sehingga solusi penyelesaiannya dari SLV adalah 2,2. Oke, lanjut, ibu punya contoh soal kedua. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan contoh soal kedua? Boleh, ini silahkan. Oke, terima kasih Dini. Boleh kita apresiasi dulu ketika udah berani untuk membacakan soalnya. Ya, dari soal nomor 2 ini ibu pengen kalian anak-anak menyelesaikan soal seperti langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan soal, nanti akan ibu panggil satu nama untuk mempresentasikan atau memberikan hasilnya ke depan menggunakan GeoGebra. Karena kan minggu kemarin sudah ibu jelaskan terkait penggunaan GeoGebra ini seperti apa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, boleh dikerjakan anak-anak, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai boleh ibu mau Nafitri maju ke depan. Maju ke depan. Gimana? Untuk yang pertama berarti X. Persamaan pertama boleh dibantu teman-temannya yang maju ke depan. X plus Y sama dengan 4, 6. Nah, setelah ini kita bisa menentukan titik perpotongannya berarti ada di mana? 4,2. Oke, ibu mau tanya kalian sudah mengerjakan ibu juga? Sudah. Apakah hasilnya sama seperti yang di GeoGebra? Sama, Ibu. Oke, kalau sama boleh kita apresiasi Nafitri. Boleh lakukan sebelum lagi. Oke, berarti anak-anak metode grafik ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan atau juga bisa menggunakan GeoGebra sendiri. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa kita lanjut ke selanjutnya yaitu kita akan ada diskusi bersama kelompok kalian. Nah, untuk kelompoknya seperti kelompok minggu lalu dan apakah kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah Ibu. Nah, untuk kelompok kali ini kita akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan nanti. Oke, bagaimana anak Aisyah? Oke, ini X. Nah, untuk mencari X-nya itu berarti kita membuat nolnya dulu. Berarti nanti hasilnya berapa? Oke, kalau yang sebelah sini bagaimana? Apakah boleh dikatakan? Oke, kalau yang di belakang nih sendirian gimana? Oh. Ya, ini kayak gini ya. Oke, semuanya apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, siapa yang ingin presentasi? Boleh Aisyah, silahkan maju ke depan. Saya Aisyah Fania dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Fungsi asal itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah sama? Sama. Oke, kalau sama boleh kita apresiasi Aisyah karena udah bagaimana dulu. Oke, silakan duduk kembali Aisyah. Oke, karena kita sudah menyelesaikan LKPD, sudah ada yang maju terkait contoh 2 dengan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya Ibu
di layar depan. Untuk waktunya Ibu kasih 10 menit. Nah, ini nanti kalian kerjakan buku tugas kalian masing-masing ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, kalau bisa dipahami boleh dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Bagaimana, apakah sudah selesai anak-anak? Oke, boleh dikumpulkan hasil pengerjaannya. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, karena sudah semua yang mengumpulkan buku tugasnya, selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan hari ini dengan kalian menjawab pertanyaan yang melengkapi pertanyaan yang udah Ibu buat. Hari ini saya belajar seperti apa di kertas yang sudah Ibu kasih. Nanti kalian juga mengisi perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini itu seperti apa. Boleh? Ibu kasih waktu 2 menit saja ya. Apakah sudah selesai anak-anak mengisinya? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Wah, mana tampaknya Aisyah masih mengerjakan. Oke, sudah boleh. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oh, makasih ya. Ya, wah, Ibu lihat-lihat senang ya pembelajaran hari ini, semangat, seru. Tapi masih ada yang sedih ternyata karena mungkin sudah capek, sudah lelah ya. Tapi semoga yang sedih ini masih bisa memahami materi pada pembelajaran hari ini anak-anak ya. Oke, karena sudah ada di bagian refleksi, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, boleh ini. Iya, boleh kasih apresiasinya untuk Zee kalau sudah berani menjawab. Oke. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita telah mempelajari SPLDV menggunakan metode grafik, di mana metode grafik ini dilakukan dengan menentukan beberapa titik yang mendukung masing-masing sesama anak. Kemudian kita telah menggambarkannya pada bidang kartesius sehingga terbentuk 2 garis penyelesaian SPLDV. Oleh karena itu, ketelitian dalam menentukan titik dan menggambar garis di bidang kartesius itu sangat penting supaya diperoleh solusi yang tepat. Nah, melalui metode grafik kita itu dapat melihat secara visual hubungan antara 2 persamaan dan menemukan penyelesaiannya dengan lebih mudah. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai terkait materi SPLDV di metode grafik, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait metode substitusi dan metode eliminasi. Hari ini sudah belajar terkait metode grafik. Untuk di pekan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian terkait bab SPLDV. Dipahami anak-anak? Oke, jangan lupa belajar ya materi yang minggu kemarin dan minggu dan pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini dan supaya anak-anak di perjalanan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, marilah kita berdoa minta kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih.